Ini adalah salah satu struktur megalitik paling misterius di Rusia, berupa susunan batu terbesar di dunia. Tak tanggung-tanggung, situs monolit ini memiliki ukuran 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan monolit lain yang pernah ditemukan. Gonanya Soria menarik sekaligus kontroversial lantaran karena perdebatan apakah struktur ini adalah hasil karya manusia atau produk dari proses alamiah yang sangat unik. Jikapun dibuat manusia, bagaimana struktur raksasa ini dibangun? Pertanyaan yang sampai hari ini belum dipecahkan para ilmuwan. Selain Gornaya Soria, tanah Siberia menyimpan banyak rahasia terutama jejak megalitik prasejarah yang memukau. Beberapa bahkan begitu aneh, sulit dipelajari, dan terselimuti misteri gelap. Apa sajakah itu? Temukan posisi ternyamanmu dan simak ulasannya berikut ini. Apa yang kalian bayangkan saat melihat situs ini? Sekilas ia tampak seperti sebuah benteng kuno dengan tembok tinggi yang dibangun di semua sisi untuk mencegah musuh. Menariknya, situs ini bukanlah benteng. Sejak dieksplorasi pertama kali pada 1891 hingga 1963, beberapa penjelasan mengiringi kemunculannya. Mulai dari istana musim panas, biara, kompleks peringatan, pusat ritual, hingga observatorium astronomi. Ketidakpastian itu membuat situs ini tak hentinya menarik perhatian. Lebih dari 1 abad setelah penemuan kembali, para ahli bahkan masih belum bisa memahami rahasia reruntuhan misterius ini. Lantas apa yang sejauh ini baru diketahui para ilmuwan? Terletak di tengah-tengah danau Terekol yang tenang, Porbeji menjadi teka-teki arsitektur yang membingungkan selama berabad-abad. Porbeji atau Porbejin yang berarti rumah tanah liat sering digambarkan sebagai Atlantis di Siberia. Reruntuhannya yang indah membentang seluas 3,5 hektar berjarak 8 km sebelah barat desa Kungurtuk di sebelah tenggara Republik Tuva. Federasi Rusia dekat dengan perbatasan Rusia dan Mongolia. Yang menarik dari situs ini adalah keberadaan benteng yang mengelilingi area persegi panjang dengan orientasi timur-barat dan hampir memenuhi seluruh pulau. 2 pekarangan yang cukup luas, kompleks bangunan pusat, dan serangkaian pekarangan yang lebih kecil di sepanjang dinding utara, barat, dan selatan membentuk bagian dalam struktur. Dinding tirai di sisi barat dan timur sebagian besar masih utuh. Karena kemiripan tata letaknya dengan istana Wiga di Karabalgasun, bangunan ini mungkin masih merupakan sebuah istana. Meskipun tanda-tanda tersoroti dan pembangunan kembali menunjukkan ia telah dipertahankan untuk sementara waktu. Tetapi kurangnya penemuan serta hampir tidak adanya lapisan tempat tinggal menunjukkan bahwa megalit ini masih dipenuhi misteri yang begitu gelap. Kata rumah tanah liat sendiri berasal dari bahasa Tuvinia, salah satu rumpun bahasa Turki. Berdasarkan bukti arkeologis dalam satu penelitian, Porbejin awalnya dibangun sebagai istana Uyghur pada abad ke-8, tepatnya tahun 775 Masehi. Teknik bangunannya menunjukkan bahwa Porbejin dibangun sesuai dengan warisan arsitektur dinasti Tang Cina. Dibangun oleh pemburu pengumpul di Siberia sekitar 8.000 tahun lalu, para ilmuwan telah menemukan benteng tertua di dunia. Dikenal sebagai Amnya 1 dan 2, struktur kuno ini pada gilirannya sangat membantu para sejarawan untuk memahami bagaimana kompleksitas masyarakat pemburu pengumpul berevolusi di periode Mesolitikum. Kompleks Emnya terletak di sekitar Sungai Emya di cekungan Obe, Siberia Barat. Emya 1 didefinisikan oleh sisa-sisa 10 lubang depresi. 10 gubuk lainnya yang ditemukan di luar bangunan benteng menunjukkan tanda kutip struktur hierarki. Meskipun mereka yang berada di dalam wilayah benteng mendapat perlindungan tertentu, mereka yang tinggal di luar di Emya 2 bertugas sebagai garis depan pertahanan. Dalam tulisan yang dimuat Science, Greer mengatakan format arsitektur ini berbicara tentang kepemilikan properti dan kesenjangan sosial, yang menurutnya telah diperkirakan orang era nenek moyang kita. Lebih jauh, benteng Emya menurut tim arkeolog dibangun berabad-abad sebelum bangunan serupa pertama kali muncul di Eropa. Penemuan fenomena ini di pedalaman Siberia Barat disebut tidak ada bandingannya. Mirip dengan situs Göbekli Tepe di Turki, situs megalitik ini menantang gagasan bahwa permukiman permanen, bangunan keagamaan, dan pertahanan muncul seiring dengan lahirnya pertanian.
Dalam studi terbaru, para ilmuwan berkesimpulan, benteng kuno ini membentuk kembali pemahaman kita tentang masyarakat purba. Menantang gagasan bahwa hanya dengan munculnya pertanian, barulah manusia membangun pemukiman permanen. Dengan arsitektur monumental dan mengembang struktur sosial yang kompleks. Pada 1985, gundukan pemakaman kuno zaman perunggu tidak sengaja ditemukan oleh pekerja konstruksi di dekat desa Karakol, Republik Altai, Siberia. Yang menarik selain berusia 5.000 tahun menurut pemetaan para ahli, makam tersebut menunjukkan bagaimana orang Siberia kuno menggambarkan sosok alien. Ya, mereka menemukan lukisan aneh di dinding pemakaman yang menggambarkan sosok mirip alien, dibuat dengan menggunakan beberapa teknik warna. Ada 4 kuburan di gundukan itu. Ciri khasnya adalah orang-orang yang dikuburkan ditempatkan dalam kotak batu persegi panjang yang terbuat dari lempengan batu. Gambar-gambar aneh di atasnya berasal dari cat mineral berwarna campuran. Para arkeolog mengatakan gambar tersebut dibuat pada waktu yang berbeda, di mana yang tertua memiliki ukiran yang diukir di batu dengan gambar rusa dan kambing gunung, serta orang berlari dengan tanduk melingkar di kepala. Namun yang membuat ahli bingung adalah sosok antropomorfik ini. Kedua sosok ini tampak seperti bukan manusia dan masih belum terungkap sampai hari ini. Sementara itu, para ilmuwan dari Institut Kurchatov di Moskow berkesimpulan, orang-orang kuno Siberia sudah tahu dan menggunakan bahan kimia sejak 5.000 tahun yang lalu. Warna merah pada makam ini diperoleh dari mineral yang diproses melalui suhu panas. Ya, para arkeolog percaya masyarakat kuno dalam budaya Karakolah yang membuat makam ini sebagai ritual. Berpindah ke bagian selatan Siberia, di sini terdapat satu struktur megalitik yang disebut-sebut paling megah dan misterius. Ia adalah Great Selby Kurgan. Sekumpulan batu berbentuk persegi serupa nisan. Situs ini terletak di lembah para rajanya Rusia. Di bagian barat cekungan Minusin, sekitar 45 km barat Laut Abakan, Khakassia, Rusia. Anthony Haywood dalam bukunya Siberia A Cultural History 2012 mengemukakan, Great Selby berasal dari tahun 500 hingga 300 sebelum Masehi. Sementara sumber lain menyebutkan berasal dari abad ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi. Lebih jauh, gundukan tersebut berupa batu persegi dengan ukuran 70 x 70 meter. Terbuat dari lempengan besar batu pasir Devonian dengan berat 50 hingga 70 ton. Yang menarik, kendati tampak seperti kompleks pemakaman, situs tersebut dipercaya sebagai bekas kuil hingga observatorium astronomi kuno. Sementara masih menjadi misteri perangkat apa yang digunakan untuk impor dan pemasangan batu-batu itu. Selain itu, sebelum pembangunan tunggul tanah raksasa, di dalam pagar batu ditemukan ruang bawah tanah yang terbuat dari kayu gelondongan berbentuk piramida terpotong. Ya, seluruh ruang tanah ini ditutupi bagian dalam dan luar dengan lapisan kulit kayu yang tebal. Inilah yang masih menjadi misteri dan membingungkan para arkeolog. Ruang bawah tanah ini memiliki ketinggian sekitar 2,5 meter dan kedalaman 2 meter lubang yang tertutup air. Mungkin ini sedikit berbeda dengan beberapa megalit yang sudah dibahas sebelumnya. Berada dalam satu kawasan yang dikenal sebagai Pegunungan Oglekty dan terletak di tepi sungai Yenisei. Area ini bisa dibilang mewakili sebagian dari sisa-sisa prasejarah Siberia. Di sini sejumlah besar paparan batu pasir merah Devonian yang memberikan landscape indah di satu sisi, dan di sisi lain digunakan oleh orang Siberia kuno ribuan tahun lalu. Ribuan lukisan batu yang berkaitan dengan periode sejarah berbeda, terutama pada singkapan batu vertikal dan pecahan batuan, memberikan bukti adanya perubahan lingkungan. Batu yang sama digunakan untuk membangun konstruksi pemakaman mengesankan yang ditemukan di daerah kaki bukit dan lembah stepa. Paul Geben dalam buku Great Sites of the Ancient World 2020 menjelaskan, pemakaman Oglekty tersebut berasal dari abad ke-1 sebelum Masehi, di mana ia pertama kali disurvei oleh Evi Adrianov pada 1903. Kekeringan tanah dan kondisi iklim yang mendukung di monumen pemakaman mengawetkan bahan-bahan yang mudah rusak termasuk kayu, kulit, bulu, dan kain. Tempat yang menonjol antara artefak di kompleks Oglekty yakni kain polikromatik padat dan berhias, yang telah nyaman disimpan di Museum Hermitage Petersburg. Ya,
Wilayah yang didominasikan mempunyai kepentingan ilmiah yang besar ini juga terkenal dengan keanekaragaman landscape-nya. Masing-masing tumbuhan endemik langka 5 jenis reptilia, 148 jenis burung, dan 44 jenis mamalia. Sebagian wilayahnya termasuk dalam kawasan Oglakti dari Cagar Budaya Alam Negara Kakaski yang terdaftar sejak tahun 1991.